Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan PKL di Apotek Ramadan yang beranggotakan saya Vanessa Prastia Putri, Amaris Natasia, Anisyati Septianingsih, Erna Sofiani, Francisca Anastika, Septia Nur Azizah, Syafa Safira. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan di bidang farmasi yang dapat mendistribusikan obat. Standar pelayanan kefarmasian apotek diatur dalam PMK nomor 72 tahun 2016. Menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2009, apoteker dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat izin praktik. Perubahan yang semula berorientasi pada pengolahan obat drug oriented menjadi berorientasi pada pasien oriented, yang menuntut pelayanan kefarmasian pharmaceutical care menjadi lebih berkualitas. Hal ini mencakup pengolahan obat, pelaksanaan pemberian informasi penggunaan obat dengan tepat dan rasional, dan monitoring penggunaan obat. Tujuan. Terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk meningkatkan wawasan dan menerapkan teori yang telah diperoleh dari mata kuliah yang diberikan. Tujuan khusus yaitu mengetahui peran ahli media farmasi di apotek, mengetahui pelaksanaan, pengelolaan, dan pengolahan perbekalan farmasi di apotek. Selanjutnya, mengetahui pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengembangan bisnis. Manfaat. Ada dua manfaat bagi apotek, yaitu untuk memberikan masukan dan atau evaluasi yang dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Apotek Ramadan. Yang kedua, bagi mahasiswa, mendapatkan gambaran mengenai peran ahli media farmasi di apotek. Tinjauan umum. Di sini akan membahas tentang gambaran umum apotek, yaitu ada 3 poin: pengertian apotek, pengelolaan perbekalan farmasi, dan pelayanan apotek. Gambaran umum Apotek Ramadan ada sejarah apotek, visi dan misi, struktur organisasi. Struktur organisasi Apotek Ramadan. Apoteker pengelola apotek yaitu Ibu Menit Ardiani, S.Farm APT, dan apoteker pendamping Ibu Cut Fatia Ulfa, S.Farm M.Farm APT. Selanjutnya terdapat 3 asisten apoteker, yaitu Ibu Asih Wijayanti, Elinda Mariana, dan Widya Pustiastuti. Kemudian ada admin farmasi yaitu Alif Ramadan. Kegiatan praktek kerja lapangan. Aspek administrasi di Apotek Ramadan terdiri dari buku register faktur, yaitu untuk merakam barang datang. Buku register faktur digunakan untuk menulis atau menyalin faktur pembelian barang atau obat yang datang dari PPF. Yang kedua, buku kontrol jatuh tempo, yaitu untuk mencatat tanggal jatuh tempo pelunasan hutang dari faktur pembelian barang, berapa yang harus dibayar, dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang selanjutnya, buku defekta untuk memantau agar stok obat barang dalam jumlah aman dan untuk mencegah terjadinya kekosongan barang di apotek. Yang keempat, buku register narkotika untuk pencatatan dan memasukkan pengeluaran obat narkotika. Buku register narkotika dapat mempermudah dalam pembuatan laporan penggunaan narkotika. Yang selanjutnya, buku register psikotropika untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran obat psikotropika. Buku ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan penggunaan psikotropika. Yang keenam yaitu buku penjualan, terdiri dari buku penjualan obat OTC yang memuat penjualan mulai dari obat bebas terbatas, dan alkes. Buku penjualan obat wajib apotek, buku ini memuat penjualan OWA. Pelaporan di Apotek Ramadan yaitu ada laporan sumber daya manusia, laporan narkotika, laporan psikotropika, laporan pemusnahan obat non-narkotika dan psikotropika, laporan pemusnahan obat narkotika dan psikotropika, laporan pemusnahan resep. Pengelolaan barang di Apotek Ramadan ada 4, yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan. Untuk perencanaan, Apotek Ramadan menggunakan metode konsumsi. Pengadaan barang di Apotek Ramadan yaitu dengan metode pembelian terbatas, metode berencana, metode spekulasi, dan metode just in time. Kemudian untuk penerimaan barang, diperiksa kesesuaian barang dengan faktur, pemberian harga, pengarsipan faktur.
Kemudian penyimpanan barang di apotek Ramadan digolongkan berdasarkan alfabetis, golongan obat, efek farmakoterapi, bentuk sediaan, vivo dan vevo, kemudian stabilitas suhu. Penjualan di apotek Ramadan yaitu penjualan obat non resep, penjualan obat dengan resep, dan penjualan obat resep non racikan. Untuk rumusnya seperti ini. Kemudian keterangannya, HJA adalah harga jual apotek, HNA adalah harga neto apotek, indeks adalah 1,3, kemudian embalase 1000 per lembar resep, kemudian tuslah puyer 300 per bungkus, tuslah kapsul 500 per kapsul, pot salep 1000 sampai dengan 5000 tergantung ukuran potnya. Kemudian untuk tuslah non racikan 1500 untuk tiap resipe, kemudian embalase non racikan 1000 per lembar resep. Pengelolaan psikotropika. Pemesanan narkotika menggunakan surat pesanan khusus yang terdiri dari 5 rangkap ditandatangani oleh apoteker, pengelola apotek. Kemudian penyimpanan narkotika harus sesuai dengan peraturan. Pelayanan resep narkotika hanya dapat diberikan atas resep dari dokter dan diberi garis bawah warna merah. Kemudian untuk pengelolaan psikotropika, mohon maaf yang atas pengelolaan narkotika, yang ke bawah pengelolaan psikotropika. Obat golongan psikotropika dipesan dengan SP khusus yang terdiri dari 3 rangkap. Penyimpanan obat psikotropika pada lemari khusus dan hanya dapat diberikan atas resep dokter dengan pemberian garis biru pada resep dan boleh dikopi resep diulang sesuai resep dokter. Setiap pemasukan dan pengeluaran psikotropika harus dicatat dalam buku khusus yaitu buku register psikotropika. Pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa. Obat rusak dan kadaluarsa dipisahkan dan dicatat dalam buku daftar obat rusak dan ED. Untuk obat yang sebelumnya telah ada kesepakatan dengan PBF dapat dilakukan pereturan. Sedangkan untuk obat konsignasi dipisahkan kemudian menunggu salesnya datang. Selanjutnya, alur pelayanan resep yaitu pelayanan resep BPJS dan resep umum. Alur pelayanan resep BPJS, pasien membawa resep diletakkan pada kotak penerimaan resep diberi nomor sesuai kedatangan resep, kemudian resep diterima, di-screening oleh apoteker, dicek kelengkapan untuk pasien PRB. Harga dalam resep disesuaikan dengan jumlah harga yang ditetapkan oleh BPJS. Kemudian jika resep sesuai, selanjutnya mengambil obat. Mendispensing obat meliputi pengambilan obat, peracikan, dan pemberian etiket. Obat yang sudah siap, apoteker mengecek ulang dan menyerahkan ke pasien dengan memberikan informasi obat. Kemudian, apoteker mencatat medication record sesuai dengan nama pasien, tanggal kedatangan resep, nama obat, kemudian jenis kesediaan, jumlah obat atau aturan pakai. Alur resep umum yaitu pasien membawa resep diletakkan pada kotak penerimaan resep diberi nomor urut sesuai kedatangan resep yang diterima, di-screening oleh apoteker atau TTK, serta dicek kelengkapan untuk pasien. Kemudian konfirmasi resep kepada pasien meliputi harga, jenis sediaan, dan jumlah obat. Kemudian pasien setuju atau tidak setuju. Jika pasien setuju, dilakukan dispensing, kemudian mengecek ulang dan menyerahkan pasien dengan memberikan informasi obat. Jika tidak setuju, apoteker memberikan alternatif. Alur pelayanan obat wajib apotek. Pasien datang ke apotek, pelayanan OA oleh apoteker melakukan penggalian informasi kepada pasien, konfirmasi harga kepada pasien, apoteker melakukan open question, serta pelayanan informasi obat meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, dan efek samping obat, penyerahan dan pengemasan obat, pendokumentasian pada buku penjualan OA. Kemudian untuk alur pelayanan OTC yaitu pasien datang ke apotek, pasien berkonsultasi dengan apoteker terkait obat yang dibutuhkan, atau pasien membeli obat langsung. Kemudian apoteker melayani obat, kemudian apoteker melakukan pelayanan informasi obat atau PIO, penyerahan dan pengemasan obat, pendokumentasian pada buku penjualan OA. Strategi pengembangan apotek Ramadan. Faktor internal yaitu lokasi yang strategis, produknya tersedia obat herbal, alkes, vitamin, dan suplemen minuman. Kemudian harga menyesuaikan dengan perkembangan harga, diberikan harga yang terjangkau namun masih memberikan keuntungan bagi apotek. Kemudian untuk promosi terdapat spanduk neon box papan tulisan apotek Ramadan. Kemudian untuk pelayanan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keramahan dalam melayani konsumen.
Kemudian faktor eksternal, Apotek Ramadan menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti BPJS, klinik, dan instansi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.